Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukran lillahi ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pemuda Islam Nusantara sekalian, kita pertemuan perdana kali ini saya akan sebenarnya bukan membacakan, hanya ingin memperkenalkan salah satu karya dari Imam Al-Qushayri. Beliau menulis kitab yang sangat fenomenal sekali, yaitu Al-Qushayriyah. Karena kalau membaca kitab ini biasanya ada makomat tertentu, harus seorang ulama dan harus ahli fikih, ahli usul fikih, ahli tafsir, memiliki keilmuan yang sangat lengkap. Jadi saya sebenarnya bukan ingin membaca, tapi ingin memperkenalkan salah satu tema nanti yang saya akan ambil, babus syauq atau perihal tentang rindu. Karena rindu ini banyak digandrungi oleh anak-anak muda, sering diucapkan, bahkan setiap hari mereka memiliki kerinduan yang nanti apakah punya korelasi dengan apa yang dibahas oleh Imam Al-Qushayriyah. Baik, Imam Al-Qushayriyah ini nama lengkapnya adalah Imam Abu Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushayri. Beliau lahir pada tahun 376 Hijriah atau 986 Masehi. Kira-kira beliau hidup pada abad 10 Masehi. Beliau diterima keilmuannya di kalangan kita yang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena secara teologi beliau menganut teologi Asy'ariyah, dan beliau yang paling getol menentang beberapa tasawuf yang menyimpang, terutama beliau ini sangat getol memerangi pemikiran Mu'tazilah dan Syiah, dan sesuai dengan manhaj kita sebagai Asy'ariyah. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Babus Syauq, yaitu bab perihal tentang rindu. Imam Al-Qushayri memulai bab ini dengan mengutip ayat Al-Quran dalam surat Al-Ankabut. Qala Allahu azza wa jalla, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at." Jadi barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, sebenarnya suatu masa itu akan datang, katanya. Nanti suatu masa ini akan ditafsirkan oleh beberapa mufassir sufi dengan kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhbarna Ali bin Ahmad bin Abdan Akhazi, qala akhbarna Ahmad bin Ubaid al-Basri, qala akhbarna dari Umas, kemudian dikabarkan dari Ismail bin Zarrah, kemudian dikabarkan dari Yazid, juga dikabarkan dari Atha bin Sa'ib. Tapi yang dimaksud Atha di sini barangkali bukan Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah seorang sufi yang sangat masyhur dengan karya kitabnya Ibnu Hikam. Mungkin ini Ibnu Atha yang lain karena terpaut sangat jauh antara Al-Qushayriyah dengan Ibnu Athaillah. An abihi, dari ayahnya. Qala, berkata ayahnya itu, shalla bana Umar bin Yasir, dia sholat dengan Umar bin Yasir, tetapi ketika dia sholat ayahnya itu dengan Ibnu Yasir, di sini sholatnya Ibnu Yasir sangat ringkas sekali. Dia membaca surat-surat yang pendek. Fa'ujaza fiha, fakultu, kemudian bertanya kepada Ammar bin Yasir, "Qafafta Aba Yaqdan, apakah engkau meringkas sholat itu?" katanya. Kemudian faqala, menjawab Abu Yaqdan itu, "Wa ma alayya min dzalik." Saya tidak melakukan apa-apa. Jadi dia tidak meringkas sholatnya. Walaqad da'awtullahi bid'awatin sami'tuha minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi uniknya di sini Ammar bin Yasir ini, dia setelah sholat berdoa langsung sesuai dengan doa yang didengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qama tabi'ahu rajulun min qaumi fas'alu 'anid da'wah. Jadi setelah dia bubar, setelah sholat jamaah, ada seorang laki-laki yang mengikutinya Ammar bin Yasir dan menanyakan tentang doa apa yang dibaca langsung, yang didengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini doanya mungkin bisa diamalkan oleh
para sahabat-sahabat PIN sekalian. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qadratika ala khalqil ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani ma'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khusyatika fi ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal qada wal ghadab wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfat wa qurrata a'yun la tanqati wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal maut. Nah, di sini doanya yang paling menarik yang dikutip langsung dari, yang didengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was'aluka an-nadra ila wajhikal karim, dan saya memohon kepada engkau ya Allah an-nadra ila wajhikal karim, untuk melihat langsung wajah agungmu, katanya. Kenapa kok ingin melihat wajah agung Allah Subhanahu wa taala? Wa syauqan ila liqaika fi ghairi dharra'i mudarratan wala fitnatin mudillah. Karena beliau wasyauqan, rindu ila liqaika, bertemu dengan Tuhannya, fi ghairi dharra'i mudarran, tanpa ada rintangan, tanpa ada darurah, mudarratan wala fitnatan mudillah, tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Karena kalau di ulama-ulama dulu ada banyak ahli tasawuf juga, dia memiliki ajaran yang pingin usul kepada Allah, pingin sampai kepada Allah, tetapi memiliki banyak ajaran yang tidak diterima oleh masyarakat karena dianggap menyesatkan. Mungkin doa ini menurut penafsiran saya, salah satunya wala fitnatan mudillah, ini tidak ada fitnah dari masyarakat yang menyesatkan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu ajaran rindu yang diajarkan oleh kaum Sufi ini menjadi salah satu maqamat dalam ilmu tasawuf. Bahkan salah satu sufi yang terkemuka seperti Rabi'ah al-Adawiyah, dia memiliki ajaran mahabbah, dan itu salah satu maqamat dalam ilmu tasawuf. Orang sufi mengatakan maqamat ini bisa dicapai pertama kali itu dengan cara mengenal. Kalau kita ingin cinta terhadap orang, ingin rindu terhadap orang, maka yang pertama adalah ma'rifah. Ini menjadi maqamat tertentu dalam ilmu tasawuf. Kita harus mengenal. Kemudian setelah kita mengenal, timbullah rasa mahabbah atau cinta. Ketika cinta itu timbul, maka di situ kita akan timbul rasa syauq, seperti rindu yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi. Allahumma zayyinna bi zinatil iman, Allahumma ja'alna hudan muhtadin. Qala al-ustadz, berkata salah satu ustadz beliau, guru beliau Asy-Syauq, beliau sering mengutip dalam kitab Al-Qushairiyah ini gurunya yang bernama Ad-Daqqaq. Ad-Daqqaq ini guru beliau yang sering sekali dikutip dalam kitab ini. Beliau guru sekaligus adalah orang tua, karena beliau mengambil mantu Imam Al-Qushairi ini. Jadi sudah mulai dulu tradisi kalau ada kiai mengambil mantu muridnya yang pintar, diambil mantu, kemudian dia dinikahkan dengan anaknya yang bernama Fatimah, karena dicintai oleh gurunya yang bernama Ali Ad-Daqqaq. Qala al-ustadz, berkata ustadznya As-Syauq, rindu itu ihtiyajul qulub ila liqa'il mahbub. Rindu itu katanya keinginan hati untuk bertemu dengan objek yang dicintainya, itu rindu. Wala qadril mahabbah yakun asy-syauq. Wa sami'tu al-ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, kemudian dia mendengarkan juga perkataan dari Abu Ali Ad-Daqqaq, yufarriqu baina asy-syauq wal istiyaq, membedakan antara rindu dengan gelora rindu, dengan gejolak rindu. Jadi ada perbedaan antara rindu dengan gejolak rindu di sini. Wa yaqulu, dan berkata Al-Imam Ali Ad-Daqqaq itu asy-syauq yaskunu bil liqa'i war ru'yati. Jadi rindu itu katanya bisa kita hilangkan, bisa kita tundukkan, bisa kita lenyapkan itu dengan hanya bertemu dengan orang yang kita cintai. Itu rindu. Tapi kalau di sini istiaq, tapi kalau gelora rindu itu tidak bisa dihilangkan dengan hanya bertemu. Wa istiaqu la yazulu bil liqa, katanya. Jadi kalau gelora rindu itu tidak bisa kita hilangkan dengan cara bertemu. Wah, berarti lebih dahsyat ini. Kemudian apa maknanya? Wa fi ma'naha insyadu, kemudian dalam maknanya dia berdendang, dia menendangkan sebuah syair. Ini syairnya saya kira
bisa dicatat dan dijadikan status WA untuk para pemuda Islam Nusantara. Salah satu syairnya yang disyairkan, ma yarji'ut tarfu anhu inda ru'yatihi hatta ya'udha ilaihi tarfu mushtaqan. Ini kata rindunya. Artinya arti secara bebas, ma yarji'ut tarfu anhu inda ru'yatihi di sini. Mata tak pernah berpaling ketika memandang, katanya. Gimana? Hatta ya'udhu ilaihi tarfu mushtaqan, sehingga kembali kepadanya penuh dengan gelora rindu. Ketika rindu, kita kan tidak bisa berpaling dari orang yang kita rindu. Tetapi Imam Ad-Daqqaq membedakan antara rindu dengan gelora rindu. Rindu itu bisa diobati. Ya, di sini nanti para ulama sufi itu sebenarnya membagikan rindu menjadi 100 rindu syauk yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, yang 99 itu dimiliki. Rindu itu harus diungkapkan atau diimplementasikan kepada Allah, hanya satu saja harus diimplementasikan oleh manusia kepada yang lain. Tapi Allah menginginkan yang satu ini untuk dirinya sendiri juga sebenarnya. Misalkan kita rindu pulang kampung, rindu kepada kekasih, rindu ingin bertemu dengan anak cucu. Tapi Allah juga cemburu, andaikan rindu itu kita aplikasikan kepada Allah, maka rindu itu akan sempurna menjadi 100. Di sini dijelaskan, tapi nanti kita tidak mungkin kita selesaikan semua. Kemudian dikatakan lagi oleh Imam Al-Qushairi di sini, sami'tu asy-Syekh Abi Abdurrahman As-Sulami yaqul, dia mendengar dari Abu Abdullah Ar-Rahman As-Sulami berkata, sami'tu An-Nusrabadhi, dia mendengar dari An-Nusrabadhi yaqulu lil khalqi kulluhum, jadi bagi semua makhluk, bagi semua manusia, maqamun syauq, dia memiliki makom, memiliki terminal rindu. Jadi manusia memiliki tingkatan-tingkatan tentang rindu itu. Maka walaisa lahum maqamul istiaq, tetapi manusia tidak memiliki maqaman istiaq tadi. Gelora rindu itu tidak memiliki. Berbeda, kalau rindu mereka memiliki makoman-makoman tertentu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Rindu kepada kekasih, rindu kepada beli, bawa barang-barang mahal dan lain-lain. Itu kan rindu, keinginan kita, kangen terhadap siapa, orang yang spesial misalkan. Tetapi istiaq itu tidak bisa dimiliki oleh seseorang. Kenapa? Wa man dakhala fi halil istiaq, barang siapa yang sudah tenggelam atau masuk pada makom istiaq ini, gelora rindu ini, kata Imam Al-Qushairi, hama fihi hatta la yarahu lahu asarun wala qarar. Dia sampai tenggelam, dia sampai mabuk, begitu arti secara bebasnya begitu. Dia bahkan tidak bisa dilihat antara kesadaran dan keteguhannya. Wakila din ketik anja Ahmad bin Hamid Al-Aswad ila Abdullah bin Manazil, ra'aitu fil manam annaka tamutu ila sanah walau ista'dadta lil khuruj, faqala lahu Abdullah bin Manazil, laqad ajaltana ila amadin ba'id a'ishu ana ila sanah, laqad kana li unsun bi hadhihi al-bait alladhi sami'tuhu min hadha as-saqaf, yakni Aba Ali. Enggak usah diterangkan karena terlalu banyak, tetapi intinya ini Abdul bin Manazil ini melihat Hamid Al-Aswad ini melihat seorang yang sudah ditentukan di dalam mimpinya bahwa dia akan mati 1 tahun, tapi mereka yang dimimpikan itu merasa 1 tahun itu terlalu banyak, artinya terlalu panjang untuk bertemu dengan Tuhannya. Karena salah satu ciri orang rindu di sini nanti, mereka merindukan untuk mati. Jadi kalau kita tidak merindukan mati, jangan sering bilang aku rindu kepada Allah. Itu bullshit sebenarnya, bukan rindu yang beneran. Karena Rabi' al-Adawiyah yang dikatakan memiliki ajaran mahabbah, dia rindu dengan Tuhannya. Ada kata-kata dari Rabi'ah yang sangat terkenal sekali. Ya Tuhan kami, malam sudah datang, bintang sudah terbit, dan orang-orang sudah menutup pintu dengan kekasihnya.
maka aku bersimpuh di depan pintumu. Jadi setiap malam dia lakukan, selalu bersimpuh di depan pintu untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya, waqala Abu Utsman. Abu Utsman di sini dikutip oleh Imam Al-Bukhari mengatakan alamatus syauq, tanda-tanda cinta, katanya hubbul maut ma'arrah, ya cinta merindukan kematian dengan tenang. Ini tanda-tanda dari rindu. Jadi kalau orang rindu tidak hubbul maut ma'arrah, itu sebenarnya bukan rindu. Wa qala Yahya bin Mu'ad, juga Yahya bin Mu'ad mengatakan alamatus syauq, jadi tanda-tanda rindu itu juga qatamul jawarih anis syahwat, membebaskan tubuh dari hawa nafsu. Kalau kita masih punya hawa nafsu, sebenarnya tidak memiliki rindu dengan Tuhan. Masih ingin punya mobil mewah, masih ingin punya rumah mewah dan semacamnya. Sebenarnya kita tidak sedang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Yahya bin Mu'ad di sini. Ada cerita juga disampaikan oleh gurunya Ad-Daqqaq di sini. Sami'tu al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq yaqul, berkata, kata Al-Qushayri di sini, kharaja Daud alaihissalam, Nabi Daud keluar yauman ila ba'dil khasara munfaridan. Pada suatu hari dia keluar ke padang pasir sendirian, munfaridan. Kemudian wahiyallahu taala ilaihi, kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya. Mali araka ya Daud wahdaniyan, saya tidak melihatmu sedang sendirian, kata Tuhan kepada Nabi Daud. Faqala ya ilahi, kemudian Nabi Daud berkata, ista'asara asyauqu ila liqaika ala qalbi fahala baini wa baina suhbatil khalqi. Secara terjemahan bebasnya di sini kata Nabi Daud, saya sebenarnya ingin menyendiri karena ketika saya berkumpul dengan orang-orang, ketika saya berkumpul dengan umat saya, itu menjadi penghalang rinduku denganmu, kata Nabi kepada Allah. Maka apa jawabnya? Kata Allah, wahiyallahu ta'ala ilahi irji, pulanglah, kata Allah. Pulanglah, beraktiflah, bergaul, kata Allah. Jangan zuhud, tapi dalam tanda kutip, zuhud itu bukan arti meninggalkan dunia, dan itu tidak baik. Tapi kita harus menggunakan kacamata husnudzan terhadap para sufi. Zuhud juga bisa menjadi baik, zuhud juga bisa tidak menjadi baik. Karena para sufi dulu, sekali berimam Al-Ghazali misalkan, juga pernah zuhud dan juga pernah kembali kepada umatnya. Maka irji, kata Allah, bergaullah dengan kaumnya, pulanglah ilaihim, kepada mereka. Fa innaka in ataitani bi'abdin abikin, kata. Maka seandainya engkau pulang, asbituka fil lauhil mahfud jahadan, seandainya engkau pulang dan engkau bisa dicatat oleh Allah dengan catatan yang sangat agung di lauhul mahfud, karena engkau kembali dengan rindu kepada Tuhanmu bersama dengan hamba-hambanya. Kalau kita beribadah sendiri, taat sendiri, itu kan sudah biasa. Tetapi kalau kita beribadah, mengajak orang lain untuk rindu juga kepada Allah, mengajak kepada orang lain untuk ikut bersama-sama melakukan kebaikan, maka itu adalah perbuatan yang sangat agung, kata Allah. Maka usbituka fil lauhil mahfudah jahbadan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ada salah satu cerita lagi, mungkin ini yang terakhir ya, sudah terlalu banyak. Wakila, dan dikatakan kanat ajuzan qadima ba'du aqaribuha minas syafar fa adhara qaumuha as-surur. Ini ada salah satu wanita tua yang menangis ketika melihat salah satu anak muda yang baru pulang dari sebuah perantauan yang entah jauh sekali. Mungkin kalau kita pulang kampung ya, dari Jakarta pulang kampung, disambut dengan gembira oleh orang-orang lain. Ini ada orang tua, wanita malah nangis. Kok enggak nangis, yang padahal yang lain kan as-surur, dia bahagia melihat kedatangannya. Kemudian wal ajuza tabki, orang yang tua ini menangis. Faqila laha ma yubkika, apa yang engkau tangisi, katanya. Kemudian faqalat, dia berkata, dzukkarani qudumu hadal fata yaumal qudumi 'ala Allah taala. Saya dzakkarani, saya memikirkan, saya mengingat qudumu hadal fata,
datangnya pemuda ini katanya, yaumul qudumi Allah Ta'ala, bagaimana nanti seperti datangku kepada Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ketika dia melihat pemuda tadi datang, dia bayangkan dirinya nanti bagaimana disambut dengan gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makomat, kata orang sufi, makomat yang paling terbesar nanti bagi para wali Allah itu bukan masuk surga sebenarnya. Bukan masuk surga, bukan karena dapat bidadari, bukan, tetapi apa? Melihat Allah langsung. Itu adalah kenikmatan yang paling besar para orang-orang sufi. Kemudian ditanyakan lagi ini, Ibnu Atha yang tadi disinggung, ditanyakan salah satu muridnya, wa su'ila aidan anisyauq, dikatakan juga tentang rindu ini Ibnu Atha. Asyauq a'la amil mahabbah, apakah rindu itu lebih tinggi daripada mahabbah, katanya. Kemudian Ibnu Atha mengatakan la, tidak, bal al mahabbah, tetapi tetap cinta. Kenapa? Li'anna syauqa minha yatawalla, karena rindu itu terlahir dari adanya cinta itu sendiri. Ada mungkin sampai di sini saja. Ini masih banyak. Ada juga cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam di sini diceritakan. Sebenarnya ketika kita rindu, itu kita menginginkan kematian. Apa yang disampaikan oleh para ulama sufi tadi, sebagaimana cerita Nabi Yusuf di sini, sampaikan cerita Nabi Yusuf. Sami tahu rahimahullahu taala yaqul min amalati syauq tanammaltal maut ala bisati. Jadi kita menginginkan mati. Jadi menginginkan al-afwa juga, pengampunan dari Allah. Ka Yusuf alaihissalam, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, lamma ulqiya fil jabbi lam yakul, ketika Nabi Yusuf dicampakkan oleh saudaranya, dilempar ke dalam sumur, apakah Nabi Yusuf meminta kepada Allah, matikan saja ya Allah? Tidak. Apa yang diminta Nabi Yusuf? Tidak dimatikan. Tawaffani, apakah mereka meminta Nabi Yusuf tawaffani? Tidak. Walamma udkhila as-sajnu, ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara karena dia dituduh menggoda Siti Zulaikha, apakah Nabi Yusuf juga yaqulu tawaffani, berkata matikan aku? Tidak. Walamma dakhala alaihi abawahu, ketika dia ditemui oleh ayahnya, wa kharra lahu ikhwatahu sujadan, dan ditemui oleh saudara-saudaranya bersujud di hadapan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah menjadi raja, sudah menjadi penasehat Raja Mesir di sana. Ada kerinduan yang tersemayam dalam diri Nabi Yusuf sendiri. Maka apa yang dikatakan Nabi Yusuf di sini? Wa tammalahu lidzalika wan ni'am, sempurnalah untuk hal itu kerinduannya. Sempurnalah Nabi Yusuf kerinduannya kepada keluarganya. Kemudian di dalam surat Yusuf 101, dalam ayat 101 dikatakan, tawaffani musliman, ya Allah matikanlah kami, matikanlah saya musliman, dalam keadaan berserah diri. Jadi itu rindu sebenarnya kita bisa diimplementasikan terhadap objek apa yang kita rindukan, asalkan dengan catatan lillahi ta'ala, dengan niat karena Allah Ta'ala. Jadi rindu itu yang pertama, mungkin banyak para ulama sufi mengatakan harus selalu ingat kepada Allah, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Kita harus selalu mengingat Allah. Kita harus kagum, yang kedua, kagum bahwasanya Allah itu istimewa, Allah itu menarik. Jadi mustahil kalau kita rindu kepada seorang tapi kita tidak mengaguminya, itu nggak mungkin. Kemudian ridha atau rela, jadi rela atas keputusan atau takdir apa yang sudah ditetapkan Allah. Saya rela bersama, ditakdirkan mau miskin mau kaya, tetap rela kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat mungkin tadhiyah atau mau berkorban terhadap apa yang kita cintai. Jadi meskipun Siti Zulaikha yang cerita Nabi Yusuf, nanti sebenarnya Zulaikha ini banyak berkorban terhadap Nabi Yusuf. Itu namanya berkorban. Yang kelima mungkin khauf, takut, ada rasa takut kehilangan, takut tidak diridai oleh orang yang kita cintai dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada roja, ada harapan. Kita berharap untuk selalu bersamanya. Itu orang-orang rindu tandanya begitu. Kemudian yang terakhir, ketika sudah lengkap semuanya, maka harus taat, harus patuh.
Jadi cinta itu punya relasi yang agung, yang melahirkan rindu dan menghasilkan kepatuhan kita, ketunduan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya akan kutip salah satu dendangan syair di sini yang sangat bagus menurut saya. Kana as-sururuh yatimmu li law kana ahbabi hudurah. Jadi kesempurnaan kebahagiaan itu akan sempurna ketika orang yang kita cintai sedang berada di sisi kita, sedang hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran juga untuk sahabat-sahabat pemuda Islam Nusantara. Apapun yang kita baca, jadi sebenarnya kalau mau kita pandang, kita membaca tidak pantas membaca kitab Al-Qusyariah ini. Saya tidak punya kapasitas itu. Tapi ini memperkenalkan kepada sahabat-sahabat pemuda Islam Nusantara. Baik, demikianlah dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.